Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Nurlita, NIM 10.02201129 dari kelas SMF. Saya di sini akan menceritakan film yang berjudul The China Hustle yang akan memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum. Film The China Hustle yang bergenre dokumenter ini rilis pada tahun 2017 dan disutradarai oleh Jed Rothstein. Film ini mengungkapkan tentang korupsi keuangan yang terjadi sejak krisis moneter pada tahun 2008 yang dilakukan oleh pemerintah Cina dan bursa saham Amerika. The China Hustle bertindak sebagai pelopor dan menyoroti aktivitas komersial penipuan yang memungkinkan perusahaan Tiongkok memasuki pasar Amerika Serikat. Dan David, seorang aktivis keuangan, mengungkapkan salah satu skandal pengambil alihan terbalik terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Tidak ada orang baik dalam cerita ini, termasuk saya, kata David. Aktivis keuangan membuat kita memahami bahwa sektor keuangan tidak memiliki pihak yang baik. Namun, pertimbangan untuk melakukan hal yang lebih buruk telah dimulai dan menceritakan pendapatnya tentang kesepakatan samar antara perusahaan Amerika Serikat dan Tiongkok. Bursa saham Amerika Serikat tidak memperbolehkan perusahaan manapun untuk diperdagangkan tanpa audit dan pemeriksaan yang tepat dalam berbagai tingkatan. Namun, entry pintu belakang diberikan kepada 400 lebih perusahaan Tiongkok melalui proses pengambil alihan terbalik. Pengambil alihan terbalik adalah pengalokasian perusahaan yang terdaftar di bursa tetapi tidak lebih dari perusahaan cangkang. Berbagai investor yang tidak dapat memasuki pengambil alih pasar secara legal bisnis perusahaan cangkang ini dan mengubah citra menjadi entitas yang sama sekali berbahaya. Film ini juga menunjukkan dampak yang buruk ketika dua sistem korup melakukan penyerbukan silang. The China Hustle memungkinkan banyak permainan pemainnya menceritakan kisahnya melalui tentang keterlibatan mereka sebagai penipu, pengacara, pengusaha, kemudian berubah menjadi aktivis. Ada yang terus terang dan jujur, ada pula yang bermulut kasar dan defensif. Film ini menjelaskan fenomena keuangan seperti korslet dan paduan informatif tentang penipuan keuangan dalam skala geopolitik. Film ini menawarkan jalan bercabang baru berbagai perusahaan yang sedang mengalami krisis keuangan agar tidak berakhir dengan kebangkrutan. Ketika saham dinilai naik cukup tinggi, bank atau orang-orang yang berkuasa di suatu perusahaan akan menguangkannya dan mencatatkannya perusahaan tersebut di bursa saham yang biasanya memerlukan proses audit dan pemeriksaan publik. Bank di China kemudian mencari jalan keluar melalui merger terbaik dalam mata uang dolar. Melalui jalur ini, memungkinkan saham-saham murah dari perusahaan-perusahaan Amerika yang hampir mati untuk bertindak sebagai proksi bagi perusahaan-perusahaan China, yaitu win-win solution bagi semua orang. Hal ini dapat dilihat ketika perusahaan China memberikan laporan keuangan yang tidak sesuai antara laporan real yang dicatatkan dengan diinfo ke publik. Laporan audit China mengatakan bahwa pemasukan sebesar 10 juta US dollar, tapi ketika dibawa ke Amerika, laporan diubah menjadi pemasukan sebesar 100 juta US dollar. Selain itu, The China Hustle juga mengungkapkan yang tidak mengejutkan bahwa investasi asing dinilai terlalu tinggi. Adegan mengintai selanjutnya terjadi di mana pengusaha Amerika seperti pendiri Muddy Waters, Carson Block secara diam-diam mengamati lokasi fisik pabrik kertas dan perusahaan lain. Fasilitasnya bervolume rendah dan tampak sepi, salah satunya memiliki tumpukan karton yang sudah lapuk dan bukan produk aslinya yang bernilai miliaran dolar yang diklaim perusahaan tersebut dalam kwitansi keuangannya di Amerika. Dampak dari penemuan-penemuan ini menyebabkan pihak-pihak yang lebih teliti seperti David segera mengambil keputusan. Mereka menolak untuk berpartisipasi dalam sistem yang menjual saham mereka yang terlalu tinggi. Film ini memiliki
keepikan ketika menjelaskan secara visual konsep keuangan yang sulit dipahami masyarakat awam dengan memanfaatkan pengetahuan serta suara para profesional yang seolah-olah telah menjelaskan jutaan kali kepada klien mereka. Namun, mereka cenderung berhenti memberikan saran tentang perubahan sosial yang nyata. Dalam kasus di China Hassel, Rothschild mengundurkan diri dengan memasukkan catatan tambahan tentang miliaran dolar yang diketahui para pialang saham. Secara keseluruhan, The China Hassel adalah film penting dalam industri keuangan karena mengungkapkan praktik penipuan, mendidik masyarakat, meningkatkan kesadaran, dan mempertanyakan tujuan yang lebih luas dari film dokumenter korupsi keuangan. Dari film tersebut dapat kita ambil beberapa tindakan pencegahan oleh investor agar tidak menjadi korban penipuan seperti yang digambarkan dalam film The China Hassel. Yang pertama, melakukan riset tentang perusahaan sebelum membeli sahamnya. Periksa laporan keuangan dan catatan perusahaan serta cari tahu tentang manajemen keuangan perusahaan dan sejarahnya. Kemudian perhatikan peringatan regulator dan ahli keuangan tentang perusahaan yang mungkin mencurigakan, serta hindari tekanan penjualan dari broker atau nasihat keuangan untuk membeli saham tertentu, dan juga waspadai janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Dengan mengambil tindakan pencegahan tersebut, investor dapat mengurangi resiko menjadi korban penipuan seperti yang digambarkan dalam film The China Hassel. Sekian yang dapat saya sampaikan dari cerita singkat film The China Hassel. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.